Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wal Farizi dengan akhiran NIM 057. Kita akan sedikit membahas tentang 7 nama Allah yang indah atau yang kita kenal dengan istilah Al-Asma'ul Husna. Nah, 7 nama tersebut salah satunya yaitu Al-Afu, Ar-Razzaq, Ad-Dar, An-Nafi, Al-Hasib, Al-Hadi, dan juga yang terakhir yaitu Al-Khaliq. Nah, setiap makna nama Allah ini mempunyai makna yang sangat dalam dan juga sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, malah kita tanamkan niat bahwasannya ilmu yang kita pelajari hari ini bukan sekadar hafalan, akan tetapi menjadi pengingat ataupun menjadi panduan hidup yang nyata untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga dengan kita belajar Asmaul Husna ini, Allah memberikan petunjuk dan juga bimbingan kepada kita semuanya. Oke, materi yang pertama atau Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Afu atau yang Maha Pemaaf. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Afu artinya yang Maha Pemaaf. Namun, perlu kita pahami juga bahwasanya memaafkan menurut Allah bukan sekedar kata yang sudah atau bahasanya sudah saya maafkan, akan tetapi Al-Afu berarti Allah menghapus dosa secara sempurna, seolah dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lalui tidak ada sama sekali, tanpa meninggalkan bekas jejak sedikit pun dalam catatan amal kita. Nah, Allah saja Maha memaafkan. Allah saja yang Tuhan Maha memaafkan, apalagi kita sebagai hambanya, masa kita tidak memaafkan sih begitu. Ada juga dalil Quran surat Al-Hajj juz 22 halaman 60 yang bunyinya innallaha la afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan sifatnya yang senantiasa memaafkan, bahwa yang bertaubat bahkan dosa-dosa besar sekalipun dapat dihapus olehnya ketika hambanya itu benar-benar kembali dan tulus untuk bertobat dan juga kembali kepada Allah. Ayat ini menjadi penguat iman kita bagi siapapun, bukan hanya saya saja, tapi semuanya yang merasa terbebani oleh dosa-dosa masa lalunya. Contoh nyata nih, bahwa bayangkan kita bertengkar dengan tetangga gara-gara salah parkir dan merusak tanaman di halaman rumah. Nah, tetangga itu kemudian datang meminta maaf. Nah, kita sebagai yang sudah mempelajari Asmaul Husna dan artinya, maknanya, harus juga mampu meneladani Asma Allah yang Al-Afu, yang berarti memaafkan. Nah, jadi tidak hanya berkata iya saya memaafkan, akan tetapi Anda benar-benar atau kita benar-benar harus menghapus rasa kecewa dari hati, tidak lagi membahas di belakang. Bahkan kalau bisa kita malah ajak minum bersama, makan bersama. Hasilnya kita juga sama tetangga nggak saling adu argumen ataupun yang lain sebagainya, dan juga rezeki kita nanti juga akan mengalir dengan deras gitu. Oke, tadi Asmaul Husna yang pertama. Yang kedua yaitu Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Nah,
Makna kedua adalah Ar-Razzaq, yang nama dan juga Maha Pemberi rezeki. Allah tidak hanya memberi rezeki berupa uang, makanan, rezeki, dan dalam Islam sangatlah luas maknanya, mencakup ilmu kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang baik, segala kebaikan yang kita terima dalam hidup, ataupun kita masih bernafas ini juga, dan kita masih bernafas dalam keadaan taat ini juga salah satu kebaikan. Itu ada juga dalil Quran surat Ad-Dariyat yang bunyinya innallaha huwa ar-razzaqu dzu al-quwati al-matin, yang artinya sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, konteks ayat ini sangat menarik. Allah bahkan menjamin rezeki burung-burung di langit terbang pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Nah, ini berarti burung itu hanya dia menunggu, tetapi ia terbang dan berusaha mencari makan, tidak hanya diam, tapi juga bergerak untuk mencari makan. Nah, keterkaitan dengan etos kerja disinilah pesan penting dari sifat atau nama Allah, yaitu Ar-Razzaq, untuk kehidupan kita. Rezeki tidak turun begitu saja tanpa usaha. Seorang pedagang kecil di pasar, contoh di pasar Surakarta, yang bangun sebelum subuh, membersihkan warungnya dan melayani pedagang dengan ramah meskipun hari itu hujan deras, adalah contoh nyata yang bahwasanya tawakal yang benar ialah rezekinya dari Allah, namun tetap berikhtiar semaksimal mungkin agar kerja yang tinggi, disiplin, jujur, inovatif, dan tidak mudah menyerah adalah bentuk pengalaman nyata dari keyakinan kita meneladani asma Allah yang berbunyi Ar-Razzaq ini. Oke, asma Allah yang ketiga yaitu Ad-Dar dan An-Nafi. Nah, dua sisi kehidupan juga kita bahas dulu yang Ad-Dar, yang maha memberi kemudaratan. Nah, nama ketiga adalah Ad-Dar, yang maha mendengar, bahwa Allah memiliki nama ini. Artinya Allah yang menimpakan kesulitan, penyakit, ataupun musibah kepada makhluknya. Namun penting dipahami, ini bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, melainkan setiap musibah mengandung hikmah baik untuk mendidik ataupun hikmah untuk membersihkan dosa kita, ataupun juga untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kalau diberi nikmat juga kadang lalai, maka itu Allah tegur dengan penyakit ataupun musibah-musibah lainnya. Itu ada juga dalilnya Quran surat Yunus, wa inna yamsaska Allahu bidurin fala kasifa lahu illahu. Yang artinya, jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Nah, saat mengalami sakit ataupun kerugian dalam usaha, seseorang mukmin yang memahami ataupun tidak akan langsung mengeluh atau menyalahkan orang lain. Ia akan bersabar, introspeksi diri, menyadarkan diri bahwasanya semua ini adalah genggaman Allah, semua ini adalah milik Allah dan keputusan Allah. Nah, yang selanjutnya An-Nafi, yang memberi manfaat. Pasangan dari Ad-Dar adalah An-Nafi, yang artinya maha memberi manfaat. Allah lah yang menciptakan segala bentuk keuntungan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan ketika seorang minum obat lalu sembuh dari sakit,
maka bukan obat yang menyembuhkan, melainkan Allah An-Nafi lah yang mengizinkan kesembuhan itu yang terjadi. Ada juga dalilnya Quran surat Yunus, wa inna yudrika bi khairin fala yadda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, yang artinya, dan jika dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Nah, memahami kedua nama ini bersama-sama mengajarkan kita untuk bersifat seimbang, tidak sombong saat mendapatkan nikmat karena Allah An-Nafi, dan tidak putus asa saat mendapatkan ujian karena semua atas izin Allah Ad-Dar yang pastinya ada hikmahnya. Oke. Yang kelima adalah Al-Hasib, yang artinya maha menghitung dan maha mencukupi. Allah menghisap seluruh amal perbuatan manusia dengan sangat teliti dan adil, sekaligus menjadi zat yang mencukupkan segala kebutuhan hambanya. Dalil Quran surat An-Nisa, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai penghitung. Dan juga Quran surat An-Nisa. Nah, ayat ini mengandung dua pesan sekaligus. Pertama, bahwa Allah adalah sebaik-baik penghitung amal kita dan tidak luput dari pengawasannya. Nah, kedua, bahwasanya Allah Dia tidak akan mencukupkan kebutuhan kita dengan cara-cara yang tidak terduga sebelumnya. Contoh nyatanya, pernah kita temui dengan seorang karyawan yang bergaji pas-pasan, namun hidupnya selalu berkecukupan. Ia tidak pernah merasa kurang, keluarganya terpenuhi kebutuhannya, bahkan sekali orang itu bisa berbagi dengan orang lain. Itulah adalah Al-Hasib, bekerja dalam kehidupannya. Ia bersyukur dan yakin bahwa Allah yang sebagai Al-Hasib, yang maha mencukupi dengan cara yang tidak bisa terhitung secara sistematis. Nah, nama yang keenam adalah Al-Hadi, yang artinya maha pemberi petunjuk. Allah memberikan hidayah pada keseluruh ciptaannya menuju jalan yang lurus, baik petunjuk dalam urusan agama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalilnya Quran surat At-Toha yang bunyinya qala rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada, yang artinya Allah yang telah memberi kepada segala sesuatu bentuk kejadian kemudian memberikan petunjuk. Nah, Al-Hadi dan Al-Hidayah, hidayah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa usaha. Dan juga Al-Hadi mengajarkan bahwa petunjuk Allah bisa datang dari banyak arah, melalui Al-Quran, melalui nasihat guru, atau orang tua, melainkan atau juga melalui lingkungan baik. Nah, bahkan melalui pengalaman pahit sekalipun juga bisa. Namun semua itu hanya bisa masuk ke dalam hati yang terbuka dan tulus memohon kepada Allah. Nah, bayangkan seorang mahasiswa yang selama 1 semester sering bolos kuliah. Lah, suatu hari ia mendengarkan ceramah tentang pentingnya ilmu. Tergerak hatinya, ia mulailah sholat malam dan berdoa. Nah, seperti itulah contoh-contohnya. Nah, yang terakhir, nama yang ketujuh adalah Al-Khaliq, yang artinya maha pencipta. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada dengan ukuran, bentuk, dan tujuan yang tidak sempurna. Dan tujuan yang yang tujuan yang sempurna. Nah, tidak ada satupun makhluk di dunia ini mampu menciptakan dari ketiadaan, karena hal itu adalah
hak mutlak Allah Al-Khaliq. Dalilnya Quran surat Al-Hasyr ayat 59 juz 24. Wallahu al-khaliqul al-bari'ul al-musawwiru lahu asmaul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa baginya lah nama-nama yang terbaik. Nah, dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Khaliq, menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dengan kesempurnaan dan juga melindungi oleh siapapun. Nah, itu tadi 7 nama Allah. Ini bisa menjadi hafalan kita dan juga bisa menjadi pengingat kita bahwasanya Asmaul Husna adalah untuk kita nantinya berjalan menjadi lebih baik lagi. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Afu, Ar-Razzaq, Ad-Dar, An-Nafi, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Khaliq. Semoga kita tidak hanya hafal nama-nama tersebut, tetapi benar-benar menghayati maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan nyata. Memaafkan dengan tulus seperti Al-Afu, bekerja keras karena yakin pada Ar-Razzaq, bersabar di kala ujian karena memahami Ad-Dar, bersyukur dan manfaat dari An-Nafi, merasa cukup karena Al-Hasib, terus memohon petunjuk dari Al-Hadi, dan takjub kepada kebesaran Al-Khaliq. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.